Getting Fit for Innovation, mendapatkan inovasi yang sesuai dalam menjalankan kewirausahaan, oleh Magister Manajemen Angkatan 2021 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dalam mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan, dengan didoseni oleh Ibu Dr. Alfati Manggabarani. Ini profil kami yang terdiri dari saya, Muhammad Ilham Novitra, dan Bambang Wagito, dengan didoseni Ibu Dr. Alfati Manggabarani. Ini foto kami. Pada era globalisasi ini terjadi fenomena pasar yang dinamik, sehingga menyebabkan banyak perubahan terjadi di pasar. Bahwa individu dan organisasi biasanya terlalu sibuk membangun dan menjalankan usaha mereka untuk menemukan waktu untuk berhenti dan memikirkan bagaimana mereka dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik. Tetapi dengan asumsi mereka berhasil keluar dan merefleksikan bagaimana mereka dapat meningkatkan manajemen inovasi mereka. Mereka mungkin akan menemukan beberapa kerangka kerja terstruktur untuk memikirkan proses yang bermanfaat. Inovasi dapat dianggap sebagai kemampuan organisasi. Karena itu adalah tindakan menyatukan kemampuan sumber daya yang telah ada dengan kemampuan yang baru untuk menciptakan suatu nilai. Inovasi sendiri itu penentu paling penting dari sebuah kinerja dalam organisasi, seperti itu. Belajar tentang praktik yang baik untuk mengembangkan kerangka kerja audit sederhana yang dapat digunakan untuk diagnosis. Seberapa baik kita melakukan sesuatu dibandingkan dengan apa praktik yang baik itu. Seperti seberapa jauh kita, di mana kekuatan kita, di mana kita ingin memfokuskan upaya kita untuk meningkatkan hal tersebut di dalam organisasi. Kemudian proses audit dan peninjauan semacam ini tidak membawa hadiah atau hal apapun gitu ya, tetapi dapat membantu buat organisasi lebih efektif dalam menghadapi tantangan inovasi, dan itu dapat menghasilkan beberapa hasil yang cukup penting seperti kelangsungan hidup ataupun pertumbuhan. Berikut merupakan 4 cara dalam mengukur kinerja inovasi. Yang pertama itu ukuran keluaran tertentu dari berbagai jenis, misalnya paten dan makalah ilmiah, sebagai indikator pengetahuan yang dihasilkan atau jumlah produk baru yang diperkenalkan, dan persentase penjualan dan atau keuntungan yang diperoleh darinya tersebut gitu ya, sebagai indikator keberhasilan inovasi produk. Yang kedua, dalam mengukur kinerja inovasi, ukuran keluaran elemen operasional atau proses, seperti survei kepuasan pelanggan untuk mengukur dan melacak peningkatan kualitas atau fleksibilitas. Ketiga, ukuran keluaran yang dapat dibandingkan lintas sektor atau perusahaan, misalnya biaya produk, pangsa pasar, kinerja yang berkualitas. Yang terakhir ini dalam mengukur kinerja inovasi adalah ukuran keluaran keberhasilan strategis, di mana kinerja bisnis secara keseluruhan ditingkatkan dalam beberapa cara, dan di mana setidaknya beberapa manfaat dapat dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan inovasi. Misalnya pertumbuhan pendapatan atau pangsa pasar, peningkatan profil tersebut, nilai tambah yang lebih tinggi. Itu merupakan bagaimana mengukur kinerja inovasi. Kita juga dapat mempertimbangkan sejumlah ukuran yang lebih spesifik dari cara kerja internal proses inovasi atau elemen-elemen tertentu di dalamnya. Sebagai contoh, pertama itu jumlah ide baru, produk atau layanan atau prosesnya yang dihasilkan pada awal dari sistem inovasi tersebut gitu. Idenya, ide produknya, ide layanan atau ide prosesnya. Kemudian tingkat kegagalan dalam proses pengembangan di pasarnya gitu ya. Kemudian jumlah atau persentase kelebihan waktu pengembangan dan anggaran biayanya. Kemudian ukuran kepuasan pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan tersebut, apa yang diinginkan pembeli, seperti itu. Waktu ke pasar rata-rata dibandingkan dengan norma industri. Jam kerja pengembangan per inovasi yang diselesaikan. Kemudian waktu tunggu rata-rata proses inovasi untuk pengenalannya. Langkah-langkah perbaikan terus-menerus, seperti saran dari karyawan gitu ya, jumlah tim, terus pemecahan masalah, penghematan yang diperoleh per pekerja, dan penghematan kualitatif. Baik, kami lanjutkan presentasi ini. Ada juga ruang lingkup untuk mengukur beberapa berpengaruh yang mendukung atau menghambat proses. Misalnya, iklim kreatif organisasi atau sejauh mana strategi dikerahkan dan dikomunikasikan dengan jelas.
dan ada nilai dalam mempertimbangkan masukan untuk proses, misalnya persentase penjualan yang berkomitmen untuk research and development, investasi dalam pelatihan dan rekrutmen staf yang terampil, sehingga dengan riset dan pengembangan ini bisa mendukung penjualan berapa persen harus bisa dihasilkan. Kemudian dengan adanya pelatihan atau yang kita sebut dengan investasi pelatihan bagi pegawai, berapa besar nanti yang dihasilkan untuk bisa mendukung penjualan yang meningkatkan penjualan dan meningkatkan laba bagi perusahaan. Kemudian dalam kita merekrut staf yang terampil, ini pun kita arahkan untuk meningkatkan penjualan, sehingga dengan merekrut staf yang terampil kita bisa meningkatkan penjualan dan bisa memberikan nilai manfaat bagi perusahaan. Perlunya adanya audit inovasi untuk keberlangsungan usaha. Ada audit yang terlihat secara umum yang berfokus pada kemampuan untuk mengelola ujung inovasi yang lebih radikal, yang menangani perbedaan sektor seperti bagaimana mengelola inovasi dalam layanan, dan ada yang berfokus pada aspek organisasi seperti seberapa baik ia mampu melibatkan seluruh tenaga kerjanya dalam proses inovasi. Audit dapat ditargetkan untuk individu maupun organisasi perusahaan. Ada juga semakin banyak sumber audit, yaitu dari audit online yang tersedia dan industri konsultasi yang berkembang yang dibangun dengan menyediakan cerminan semacam ini tentang seberapa baik kinerja organisasi dalam inovasi, bersama dengan beberapa saran tentang bagaimana hal itu dapat dilakukan dengan lebih baik. Tapi bukan audit yang digunakan dalam proses mempertanyakan dan mengembangkan kemampuan inovasi yang penting. Jadi audit di sini kita bisa manfaatkan audit online yang tersedia, termasuk juga industri konsultasi yang ada yang bisa kita manfaatkan untuk mengaudit perusahaan kita. Dengan demikian, tanpa adanya pengukuran inovasi, maka tidak ada yang dapat dilakukan untuk perbaikan dalam operasi perusahaan. Sehingga memang dengan audit ini akan menyadarkan kita untuk melihat kelemahan dan kekuatan kita, sehingga kita bisa mengukur keberadaan dari perusahaan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.